Di Arktik, sekelompok pekerja sedang mengeksplorasi dalam sebuah gua es. Mereka menemukan entitas misterius dalam es, lalu mengiris blok es besar untuk mengambilnya, dan helikopter mengangkutnya ke lab. Para ilmuwan langsung faks ke perusahaan ekskavasi tentang temuan arkeologis besar dan minta pengeboran dihentikan. Mereka minta ahli untuk memeriksa benda dalam es itu. Tak lama, antropolog Stanley sampai di laboratorium. Dia dokter yang familiar dengan Arktik karena studi sejarah dan budaya Inuit. Stanley berkenalan dengan Dr. Dian dan ilmuwan lain yang yakin mereka telah menemukan fosil hewan prasejarah. Tahun 1998, peneliti Rusia menemui mamut dengan sel hidup, memberi mereka asa besar atas temuan ini. Mereka hati-hati memotong blok es perlahan dengan laser untuk menghindari kerusakan pada entitas di dalamnya. Keheranan, mereka menemukan bukan binatang, melainkan Neanderthal. Stanley mempelajari penampilannya, menentukan bahwa itu pemburu sekitar 20–40 ribu tahun lalu. Dia ingin melihat lebih jelas, tapi Dian menyatakan rencana adalah membedah gua pemburu menjadi bagian dan kirim ke pusat riset unggulan di dunia. Ilmuwan kemudian mencairkan Neanderthal dan mengangkat pakaiannya. Untuk mengambil sampel jaringan, mereka memberi aliran darah buatan dan memonitor otaknya dengan elektroda. Hasil tes tunjukkan sel dan organ Neanderthal dalam kondisi prima, dan Dian menghipotesis bahwa kuno tersebut memiliki zat anti beku, sel khusus yang cegah pembekuan. Selama tes berlangsung, para ilmuwan kaget melihat sedikit aktivitas otak dari Neanderthal. Mereka coba menghidupkan kembali dengan intubasi dan menggunakan defibrillator hingga detak jantung yang solid terdeteksi. Setelah stabil, mereka lepas intubasi dan Neanderthal mulai sadar. Dia bingung dengan lingkungan baru, suara keras, dan wajah bertopeng, segera panik. Stanley buka topengnya dan gua manusia tenang melihat wajah manusia, membiarkan lainnya tidurkan dia dengan suntikan. Lalu, mereka diskusi tentang masa depan gua manusia, harap meraih Nobel. Tim Arktik eksplorasi penggunaan zat anti beku untuk bekukan pasien kanker dan cairkan saat obat ditemukan. Sekarang dengan Neanderthal, mereka pikir bisa cara bekukan orang untuk abadi. Stanley tidak setuju dengan gagasan itu, mengingatkan bahwa manusia tidak seharusnya hidup abadi dan dunia sudah penuh. Para ilmuwan tidak menggubris kekhawatiran dan sepakat rahasiakan dari pers agar Neanderthal tidak jadi sensasi media. Stanley usulkan bahwa gua manusia harus dibiarkan mengalami habitat asli. Ini akan berikan lebih banyak wawasan tentang era prasejarah. Dengan persuasi, dia dapatkan 2 minggu untuk penelitian mandiri. Segera, vivarium dibangun dan Neanderthal dipindahkan ke sana. Bangun, dia menemukan lingkungan yang nyaman dan mulai rutinitas harian. Dia minum jus buah dan mengejar burung untuk ambil telurnya. Di malam hari, ia menyalakan api dengan batu dan masak makanannya. Pagi hari, ia mandi di air terjun sebelum berburu dengan tombak buatan sendiri. Ia keluarkan berbagai suara, yang menarik perhatian babi hutan yang nyaris menyerang. Tapi gua manusia mengelakkannya tepat waktu dan babi terjepit di bebatuan, memungkinkan ia untuk menangkapnya. Nanti, saat dia memancing, dia secara tidak sengaja menemukan selang dan mematahkannya, bingung dengan logam itu. Setelah banyak mencium dan menjilat, dia mulai mengikuti selang itu, menariknya keluar dari tanah hingga dia mencapai pintu logam. Dia mengguncangnya sampai berhasil membukanya, jadi para ilmuwan bergegas menutup pintu kedua agar dia tidak masuk. Makhluk-makhluk dari laboratorium mulai mengaum saat para ilmuwan mulai membuat banyak suara untuk menakuti pria itu. Marah, Neanderthal mendaki air terjun dan menemukan mesin yang menggerakkannya. Dia mulai berteriak saat mencoba merusak mesin dan memukul dinding, sehingga seorang ilmuwan masuk ke dalam vivarium. Dengan panah bios, lalu mereka meletakkannya di atas tandu untuk membawanya ke ruang operasi di mana mereka akan mengambil banyak sampel seperti yang direncanakan semula. Stanley panik dan mengingatkan mereka bahwa 2 minggunya belum berakhir. Tetapi Dian mengatakan agar dia menerima keadaan sebagaimana adanya. Di malam hari, Stanley menunjukkan video kepada Diana yang menunjukkan berbagai suku yang mampu menari sambil menjejakkan kaki di atas api, tetapi Diana mengatakan itu hanya penghalang saraf. Stanley menunjukkan bahwa itu hanya menjelaskan tidak adanya rasa sakit, bukan tidak adanya lepuh pada kulit. Selanjutnya, dia memajukan video untuk menemukan adegan di mana seorang pria pribumi memasukkan jarum ke wajah temannya. Karena tidak ada darah, Stanley berpikir mereka menghasilkan bahan kimia yang melindungi jaringan mereka. Dia berteori bahwa manusia gua juga memproduksi bahan kimianya sendiri dan meyakinkan Diane untuk membiarkannya mempelajari dia lebih lanjut. Begitu Neanderthal kembali ke dalam vivarium, Stanley juga masuk tanpa membawa senjata atau benda apapun untuk menghindari menakut-nakuti dia. Manusia gua yang waspada mulai berlari keliling, menggeram, dan berteriak sambil mencari tempat untuk melindungi dirinya. Stanley ketakutan, tetapi masih mendekatinya perlahan-lahan sampai mereka berhadapan. Setelah ragu-ragu, manusia gua itu melompat ke Stanley dan bersiap untuk memukulnya dengan batu, tetapi dia terganggu oleh seorang ilmuwan yang berteriak dari atas. Karena Stanley tidak mencoba membela dirinya, Neanderthal menjatuhkan batu itu. Lalu dia melihat lebih dekat pada Stanley, memperhatikan betapa berbeda tubuhnya dari miliknya.
Pria itu memasukkan jarinya ke dalam mulut Stanley, menarik pakaiannya, dan meremas selangkangannya untuk memastikan dia tidak kehilangan bagian tertentu. Stanley menjerit kesakitan dan Neanderthal mundur sebelum memperkenalkan dirinya sebagai Aro, yang Stanley ubah menjadi Charlie. Sebagai balasan, Stanley mengajarinya menyebut namanya dan bahkan membuat Charlie tertawa. Memperhatikan bekas luka di dadanya, Stanley bertanya tentang mereka, dan Charlie menyebutnya Veda. Menunjuk bentuk bekas luka dan gerakannya membuat Stanley berpikir itu berarti burung. Charlie mencuri kalung salib Stanley dan setelah menggigitnya, dia mulai mengulangi beberapa kata dan membuat isyarat dengan tangannya. Tapi Stanley tidak bisa memahami apa yang dia coba katakan. Keesokan harinya, ahli bahasa Mabel tiba dan Stanley menunjukkan rekaman percakapannya dengan manusia gua itu, tetapi dia akan membutuhkan lebih banyak untuk sepenuhnya memahaminya. Kemudian Stanley mulai menghabiskan waktu dengan Charlie dan mempelajari banyak kata dalam bahasanya untuk hal-hal sederhana seperti batu, katak, dan tulang. Charlie juga berbagi makanannya dengan dia. Sebagai balasan, Stanley mengajarinya kata-kata mudah dalam bahasa Inggris. Mabel mengamati semuanya dari kamera dan terkesan dengan kosakata Charlie yang luas. Suatu malam, saat mereka duduk di dekat api, Stanley mulai bernyanyi sebuah lagu. Charlie menyukainya dan mendorongnya untuk terus bernyanyi. Sambil bermain dengan tulang dari makanannya, Charlie membuat beberapa suara untuk bernyanyi dengan bahagia. Beberapa waktu kemudian, para ilmuwan menidurkan Charlie lagi untuk mengambil lebih banyak sampel dan memulai eksperimen baru. Dia dimasukkan ke dalam ruang khusus pada suhu sangat rendah. Semoga ini akan mengaktifkan cryoprotectant dan memudahkan para ilmuwan untuk mengekstraknya. Stanley terus memprotes. Mereka menyatakan Charlie dibunuh dan tak layak diperlaku begitu. Detak jantungnya melambat, dan ilmuwan terpaksa menghentikan uji coba. Di vivarium, Charlie teriak pada Stanley karena tidak suka eksperimen dan luka-lukanya. Tiba-tiba, dia pura-pura menyerang Stanley, jatuh dengan tombak sebelum menusuk dadanya sendiri. Dia memohon Stanley untuk menghapusnya, namun Stanley menolak, dan usai perlawanan, meninggalkan vivarium. Stanley kemudian meminta bantuan Diane secara pribadi. Riset itu secara bertahap menyingkirkan Charlie. Mereka tidak bisa menghubungi Charlie. Stanley ingin Diane menemaninya ke vivarium, berpikir wanita bisa menenangkannya. Di dalam vivarium, Charlie terluka dan pakai bubuk batu menarik burung dari bekas luka. Diane cemas dan ketika Charlie mendekat untuk inspeksi lebih dekat, dia terkejut. Charlie berbagi makanan dengan Diane. Walaupun makanan berbasis serangga, Diane makan tanpa ingin menyinggung. Charlie kemudian mulai menyentuh, tapi Stanley segera menghentikannya dan mereka berdua berteriak. Joe Stanley harus sebut Neanderthal agar Charlie mundur. Lalu Charlie tawarkan objek dari guanya tukar dengan Diane. Stanley menolak. Melihat Diane, Charlie menjadi murung, ulangi kalimat yang sama. Mabel pikir temukan kata Charlie untuk wanita, tapi Stanley dan Diane suruh jelaskan. Charlie gambar di tanah, ungkap dia dulu punya keluarga. Kata-katanya diulang saat berlari, dan Diane mengerti dia tanya keberadaan keluarganya. Saat terganggu ketika sebuah helikopter muncul di atas fasilitas. Karena langit-langitnya terbuat dari kaca, Charlie melihatnya dan panik. Dia mulai memanjat batu sambil mengulangi Vita, kata-katanya untuk burung. Para ilmuwan segera menyuruh helikopter pergi, tapi Charlie tidak mau tenang. Dia naik ke puncak vivarium dan terus berteriak beta di langit-langit. Suatu ketika kemudian, Stanley mengunjungi suku Eskimo dan berbagi kata-kata yang dia dengar dari Charlie, yang diakui oleh kelompok tersebut. Stanley segera ke lab berbagi temuan dengan Diane. Beta merujuk pada Sedna, mitos burung raksasa pengantar perintah Tuhan, bawa manusia ke surga atau neraka sesuai tingkah laku. Teori bahwa suku Charlie musnah saat kutub magnet terbalik, musnahkan hewan. Charlie anggap ini hukuman Tuhan dan mencari Sedna untuk kembalikan spesies. Dia pikir helikopter itu Sedna, membikin dia tak mungkin dicocok logikanya. 34 jam berikutnya, Charlie pakai semua pakaian, alat, perhiasan dari Stanley. Gunakan buah beri hancur sebagai cat hias kulit. Charlie terus berteriak, menanti sang dewa kembali. Setiap Stanley datang ke vivarium, Charlie sembunyi hingga dia pergi, menolak komunikasi. Suatu hari Charlie naik tangga dan menekan tombol sesuai yang dilihatnya dari Stanley. Dia masuki lab diam-diam, pastikan Stanley tak sadar keberadaannya. Di koridor sepi, dia temukan cermin, geram pada pantulan. Sangka ada lawan, pecahkan cermin dengan tombaknya. Lalu dia mendengar suara dari pengeras suara, bertindak cepat melalui koridor penuh ketakutan sampai dia sampai di kamar penuh hewan eksperimen. Menyelidiki burung-burung, seekor beruang mengaum, memaksa Charlie melanjutkan perjalanannya. Setelah mencoba berbelok, dia membentur pintu kaca. Segera ia mencoba lagi, dan pintu terbuka sendiri, memasukkannya ke ruang lain. Tiba-tiba,
Dia terkejut mendengar suara kendaraan, bersembunyi di belakang mesin pengganda. Tanpa sengaja menghidupkan mesin, ia panik dan melarikan diri. Kaget dengan lift, ia masuk ke lab dan menjatuhkan tabung asam. Lampu terang menyengat kulitnya. Kemudian, ilmuwan memadamkan lampu, membuat Charlie resah. Dia merayap di atas mebel, namun tergelincir berkali-kali, merusak instrumen. Seorang ilmuwan mendengar dan entah dari mana. Saat lampu kembali menyala, kejutan melanda Charlie dan ia segera melancarkan serangan, menghabisi nyawa pria tersebut dengan tombak. Charlie pun berlari terus, menjauh saat alarm berbunyi. Dia menembus suatu pintu dan temukan terowongan yang semakin sejuk. Menemukan pintu darurat, dia menembusnya dan akhirnya merasakan udara luar. Dia melihat sebuah helikopter dan, selanjutnya, pilot mengejutkannya dengan ski sampai ia tak sadarkan diri. Para peneliti dating dan menarik Charlie ke dalam. Beberapa saat kemudian, mereka memeriksa röntgen, memastikan tidak ada patah tulang atau cedera otak pada Charlie. Para ilmuwan menyesalkan kematian rekan mereka, menyalahkan penelitian Stanley. Mereka menyatakan penelitian selesai dan Charlie akan dipindah. Stanley berargumen bahwa Charlie tak akan bertahan hidup di kandang, tapi tak ada yang peduli. Dengan berat hati, Stanley rahasia melakukan perjanjian dengan penjaga. Segera, Stanley menyusup. Membalut Charlie dengan bulu hangat, Stanley membawa rekan nyaris membekunya keluar untuk jalan-jalan. Para ilmuwan menyadari mereka lenyap dan memulai pencarian dengan mengikuti jejak kaki di salju. Saat berjalan, lapisan es mulai ambruk, membuat retakan yang memisahkan Stanley dan Charlie. Ketika helikopter akhirnya menangkap posisi mereka, Charlie gembira menjerit beda lalu melompat, berpegangan pada ski helikopter dengan sukacita. Dalam penerbangan, pilot mencoba mencapainya jadi Charlie melepaskan ski dan terhempas, meluncur beberapa mil. Dengan semangat yang baik sebelum terhenti mendadak.